kelompok kami akan mempresentasikan mengenai segmentation, targeting, dan positioning. Rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Di era persaingan rumah sakit yang semakin tinggi, rumah sakit harus membenahi strategi pemasaran untuk menarik konsumen penerima jasa layanan. Rumah sakit harus mampu memahami kebutuhan dan harapan pelanggan sehingga mampu menyajikan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Pengguna jasa pelayanan kesehatan di rumah sakit memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga rumah sakit perlu melakukan kajian terhadap segmentasi, target, dan posisi pasar rumah sakit sehingga mampu bersaing. Marketing atau pemasaran adalah jiwa sebuah perusahaan. Pemasaran merupakan berbagai tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk menarik para konsumen atau kliennya. Berikut adalah proses marketing. Yang pertama adalah menentukan misi, yang kedua adalah analisis situasi, yang ketiga adalah menentukan strategi marketing, yang keempat marketing mix, dan yang kelima adalah implementasi dan kontrol atau monitoring. Strategi pemasaran modern telah memperkenalkan segmentasi, targeting, dan positioning sebagai teknik untuk menangkap peluang pasar. Segmentasi adalah proses membagi pasar menjadi segmen-segmen lebih kecil berdasarkan karakteristik serupa dari pelanggan dan kemudian menentukan segmen-segmen mana yang mau kita layani. Segmentasi dapat dilakukan dengan melihat geografi, demografi, behavioral, dan psikografik dari para pelanggan. Segmentasi demografik dilakukan dengan melihat umur, jenis kelamin, pekerjaan, pendapatan, pendidikan, dan agama. Segmentasi psikografik dilakukan dengan melihat hobi, ketertarikan, gaya hidup, dan personality. Segmentasi geografik melihat wilayah tertentu. Dan segmentasi behavioral dengan melihat daya beli, gaya hidup, kepuasan pelanggan. Mengapa perlu menerapkan segmentasi? Pada hakikatnya, suatu perusahaan tidak dapat melayani seluruh pelanggan dengan berbagai kepentingan yang unik dan luas. Sehingga dengan adanya segmentasi, perusahaan dapat memilih bagian pasar mana yang paling efektif untuk dimasuki. Berikut adalah syarat melakukan segmentasi yang efektif. Yang pertama adalah measurable. Segmen pasar harus mudah diukur seperti daya beli segmen berdasarkan indikator nilai harga unit barang dan ukuran segmen pasar. Yang kedua adalah substansial. Segmen pasar harus besar dan menguntungkan baik dalam hal jumlah pasar maupun penjualan. Yang ketiga, accessible. Segmen pasar dapat diakses dan dilayani perusahaan melalui program pemasaran. Yang keempat, diferensial. Segmen pasar harus dapat merespon secara berbeda elemen bauran pemasaran yang berbeda pula agar perusahaan dapat mengukur efektivitas pemasaran yang ditawarkan ke pasar. Dan yang kelima adalah actionable. Segmen pasar dapat digunakan sebagai acuan perusahaan untuk menawarkan produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Manfaat dilakukannya segmentasi menurut Pasali tahun 2000 adalah mendesain produk yang lebih responsif terhadap kebutuhan pasar, menganalisis pasar, menemukan peluang,
menguasai posisi yang superior dan kompetitif, dan menentukan strategi komunikasi yang efektif serta efisien. Setelah melakukan segmentasi, sekarang saatnya dilakukan targeting pasar. Targeting merupakan proses menempatkan perusahaan dengan tepat ke dalam segmen market yang sudah dipilih sebelumnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan targeting. Yang pertama, ukuran pasar, pertumbuhan pasar, keunggulan kompetitif, dan persaingan. Apa saja kriteria target market? Yang pertama adalah harus responsif. Yang kedua, pertumbuhan yang memadai. Yang ketiga, potensi penjualan. Dan yang keempat adalah jangkauan media. Setelah melakukan targeting, sekarang adalah kita melakukan positioning. Positioning adalah tindakan merancang produk dan bauran pemasaran agar dapat tercipta kesan tertentu yang diingat oleh konsumen dan bagaimana suatu usaha atau perusahaan dapat menilai suatu keunggulan dari bidangnya dan memosisikan dirinya terhadap persepsi pelanggan agar menjadi pilihan. Tujuan positioning: memposisikan produk di pasar sehingga produk tersebut terpisah atau berbeda dengan produk pesaing. Memposisikan produk sehingga dapat menyampaikan beberapa hal pokok kepada para pelanggan. Pemenuhan sejauh mungkin kebutuhan segmen-segmen pasar. Membatasi kemungkinan terjadinya perubahan yang mendadak dari penjualan. Menciptakan keyakinan kepada pelanggan terhadap produk yang ditawarkan. Menurut Kotler, beberapa cara produk positioning yang dapat dilakukan adalah menurut atribut dengan cara menonjolkan atribut produk yang lebih unggul dibandingkan pesaingnya. Menurut manfaat, produk diposisikan sebagai pemimpin dalam suatu manfaat tertentu. Menurut penggunaan atau penerapan, nilai penggunaan atau penerapan digunakan sebagai unsur yang ditonjolkan dibanding dengan pesaingnya. Menurut pemakai atau konsumen, memposisikan produk sebagai yang terbaik untuk sejumlah kelompok konsumen. Dan menurut pesaing, produk perusahaan menonjolkan secara keseluruhan brandnya dan diposisikan lebih baik dari pesaing. Menurut kategori produk yang diposisikan sebagai pemimpin. Dan menurut harga atau kualitas, produk diposisikan sebagai penawar nilai terbaik. Positioning ini memerlukan monitoring dan komitmen dari perusahaan. Positioning bukan merupakan suatu yang terus-menerus harus dirombak dan harus diperbarui. Penting secara teratur melakukan points of parity dan points of difference merek di pasar untuk memahami bagaimana posisi merek. Berikut adalah contoh perbandingan dari ketiga coklat. Yang pertama adalah Snickers. Snickers adalah coklat yang dikenal sebagai penangkal rasa lapar dari iklannya. Tidak mahal, bekerja sama dengan olahragawan. Sedangkan coklat Hershey mempromosikan gaya hidup sehat, menawarkan berbagai macam jenis produk dan harganya jauh lebih mahal dibandingkan dengan kompetitor. Sedangkan KitKat merupakan coklat yang menargetkan seluruh umur dan murah. Saat orang mendengar ketiga brand tersebut, maka terlintas
yaitu merek mendunia, iklan menarik, coklat yang banyak digemari masyarakat, dan produknya inovatif. Berikut adalah merupakan point of parity dari ketiga coklat tersebut. Nah, lalu contoh untuk penerapannya di rumah sakit. Kelompok kami mengambil contoh penerapan segmentasi, targeting, dan positioning di layanan polieksekutif di satu rumah sakit swasta di Kota Sukabumi. Rumah sakit merupakan rumah sakit tipe D. Kita melakukan segmentasi geografis, yaitu letak strategis tengah kota, segmentasi demografis, yaitu usia produktif dan tingkat usia yang bervariasi, taraf ekonomi yang menengah. Dan untuk segmentasi psikografis, dokter-dokter spesialis di rumah sakit ini memiliki pasien loyal yang telah lama mempercayakan kesehatannya. Sedangkan segmentasi behavioral, tingkat kesadaran akan kesehatan tinggi, dan dari survei kepuasan pasien yang dilakukan di rumah sakit menyatakan pasien puas dengan layanan spesialis tapi kurang puas dengan waktu tunggu di poliklinik dan farmasi yang lama. Targetingnya, rumah sakit dapat menyasar segmen market pasien menengah ke atas dalam pelayanan jasa poliklinik eksekutif. Positioningnya, branding rumah sakit memiliki poliklinik non-BPJS dengan waktu tunggu yang singkat. Setelah menyusun strategi pemasaran mulai dari segmentasi, targeting, dan positioning, selanjutnya dapat dilakukan teknik pemasaran untuk poliklinik eksekutif yang sudah direncanakan sebelumnya. Terima kasih. Semoga presentasi di kelompok kami bermanfaat.